Dalam kitab Ibrani, Rasul Paulus mengutip ayat dari Perjanjian Lama, yaitu mengutip ayat dari Nabi Yeremia, menggambarkan bahwa Allah akan membatalkan Perjanjian Lama dan membuat Perjanjian baru. Mari kita baca bersama bagian kedua dari pasal 8 kitab Ibrani. Tetapi sekarang, bagian yang didapatkan Yesus lebih berharga, karena Dia adalah perantara perjanjian yang lebih baik. Perjanjian ini berdasarkan jaminan yang lebih baik. Jika perjanjian pertama tidak ada cacat, maka tidak perlu membuat perjanjian yang kedua. Tapi mengenai perjanjian pertama, Tuhan mengecamnya dengan tegas mengatakan, Tuhan berkata, lihatlah, hari-hari akan datang. Aku akan membuat perjanjian baru dengan orang Israel dan semua umatnya. Perjanjian baru ini tidak seperti perjanjian yang aku buat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjian yang aku buat dengan mereka, meskipun aku adalah suami mereka, mereka melanggar perjanjianku. Demikianlah firman Tuhan. Di sini digambarkan bahwa Allah akan membatalkan perjanjian lama dan membuat perjanjian baru. Jadi, perjanjian pertama adalah yang kita sebut hari ini sebagai perjanjian lama. Apakah perjanjian lama itu bebas dari cacat? Tidak, ada cacatnya. Jika tidak ada cacat, maka tidak akan ada perjanjian baru dibuat. Lalu apa cacat dari perjanjian lama? Cacatnya adalah manusia sangat berharga. Bagaimana bisa menebus dosa manusia dengan sapi dan domba? Tebusan untuk dosa manusia harus lebih berharga dari manusia itu sendiri. Baru bisa menebus dosa sebuah bangsa. Sementara seekor sapi hanya berharga sekitar Rp10.000, dan seekor domba hanya Rp1.000. Kehidupan yang sangat rendah seperti itu, bisakah menebus dosa sebuah negara? Jadi, Tuhan tidak akan menebus dosa manusia hanya karena seekor sapi atau seekor domba. Itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, perjanjian pertama memiliki cacat. Dan perjanjian pertama, kita tahu perantara dalam perjanjian itu. Menurut perjanjian lama, seharusnya sapi menjadi perantara dalam perjanjian itu. Tapi ternyata yang dikorbankan adalah sapi. Sapi dan domba menjadi perantara perjanjian. Setelah memeriksanya lebih lanjut, ternyata perjanjian pertama hanyalah simbolik. Tidak bisa menebus dosa, juga tidak bisa menghapus dosa. Oleh karena itu, perjanjian pertama dibatalkan. Di sini juga dikatakan, aku meskipun menjadi suami mereka, mereka melanggar perjanjianku. Jadi, siapakah suami dari Allah? Allah adalah suami bangsa Israel. Suami dari sebuah bangsa yang besar. Meskipun Allah adalah suami mereka, mereka melanggar perjanjian Allah. Kenapa perjanjian pertama dibatalkan? Karena rakyatnya yang melanggar perjanjian itu. Rakyat itu. Apakah mereka selalu memegang teguh perjanjian itu? Tidak, mereka tidak memegang teguh perjanjian tersebut. Perjanjian itu dijaga oleh perantara. Menurut perjanjian lama, perantara itu adalah Musa. Setelah Musa meninggal, siapa yang akan menegakkan kehendak Musa dan menjaga perjanjian itu? Seharusnya keturunan Harun. Tetapi mereka semua adalah orang berdosa. Mereka bukan anak-anak Allah. Mereka juga dikendalikan oleh dosa. Jadi mereka adalah orang yang berdosa. Bisakah mereka menuntut orang lain agar tidak berdosa? Tidak bisa, karena ada pepatah. Atasan berbuat baik, bawahan juga meniru. Jadi sebagai imam besar dan imam yang menjaga perjanjian itu, sebagai perwakilan perjanjian, mereka semua adalah orang berdosa. Mereka memimpin orang untuk berdosa. Mereka dikendalikan oleh dosa, sehingga mereka tidak bisa menuntut rakyat untuk tidak berdosa. Kecuali jika diri sendiri sudah menang. Diri sendiri menang dan tidak berdosa. Maka dia pun memiliki kuasa penuh untuk menuntut orang agar tidak berdosa. Dan dia juga mampu menolong orang agar tidak berdosa. Jadi dalam perjanjian lama semua orang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Lalu akhirnya sadar bahwa semua orang adalah orang berdosa. Semua orang adalah orang berdosa, meskipun sudah membuat perjanjian. Semua orang adalah orang berdosa. Orang berdosa akan berbuat dosa. Orang berdosa akan melanggar Tuhan. Orang berdosa adalah yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Akan melanggar perintah Tuhan. Akan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, perjanjian lama menjadi batal. Kecuali jika dibuat perjanjian baru. Membuat perjanjian baru. Orang dalam perjanjian adalah orang tanpa dosa. Maka mereka bisa menaati. Tetapi ditemukan bahwa orang dalam perjanjian adalah orang berdosa. Tuhan itu kudus. Orang berdosa tidak bisa menaati perjanjian Tuhan. Ah, saudara-saudari, mengerti bahwa orang yang menghormati Tuhan harus sangat suci. Jiwanya harus sangat, sangat suci. Kemuliaan bagi Tuhan di surga. Amin.